Box to Box Media Network. Membawa kemajuan bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga salam sehat buat semua sahabat PUPR dimanapun sahabat PUPR berada. Apa kabar? Sekali lagi ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri bersama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bisa disimak, didengarkan di Spotify ataupun bisa dilihat juga nih di YouTube channelnya di @kemenpupr. Oke? Dan masih bersama saya Imam Wibowo, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber pilihan kita mengenai capaian-capaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang ini. Dan tentunya kalau selama ini ya, kita tuh selalu main ke kantornya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang ada di Jakarta untuk ketemu dengan para narasumbernya sambil ngerekam, kita main-main, silaturahmi. Ataupun sempat tuh kita ketemu dengan narasumber yang tugasnya di Papua. Jadi kita ngobrolnya, kita rekamannya itu secara virtual. Tapi kali ini yang sangat spesial, tim podcast Sigap Membangun Negeri, kita jalan-jalan ke Semarang. Yes, ke Semarang, Jawa Tengah. Karena kita pengen lihat kampusnya milik Kementerian PUPR, yaitu Politeknik Pekerjaan Umum ataupun Poltek PU. Nah, itu dia. Kali ini kita akan mengajak teman-teman jalan-jalan dan bertemu langsung dengan narasumber kita, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Nugroho Wuritomo STMT. Apa kabar Pak Nugroho? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya? Iya, Pak Nugroho ini biasa dipanggil Pak Nuk. Nah, kalau Pak Nuk ini adalah Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum Politeknik Pekerjaan Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Wow, panjang banget nih Pak. Boleh diceritain dulu nggak kepada sahabat PUPR juga sebetulnya apa sih tugasnya Bapak sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum Politeknik Pekerjaan Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Baik, Mas Imam dan sahabat PUPR. Ya. Politeknik Pekerjaan Umum memiliki tugas menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, Ya. yaitu terkait pertama dengan pendidikan vokasi, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum. Oke. Tugas Kabak Administrasi Akademik dan Umum adalah tentunya memfasilitasi Tridharma perguruan tinggi tersebut. Di antaranya adalah melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana dan program pendidikan, Ya. kemudian fasilitasi penyusunan bahan ajar, pengelolaan administrasi akademik, praktek kerja lapangan, kemahasiswaan, pengelolaan kerjasama, kehumasan, kemudian ada urusan kealumnian, keuangan, aset, organisasi, SDM, dan termasuk tata usaha dan rumah tangga. Oke. Jadi memang basically memang seperti kampus pada umumnya Pak ya. Ya, cuman memang kepemilikannya adalah miliknya dari Kementerian PUPR. Tapi kalau ngomong soal Politeknik PU ini sebetulnya sudah berdiri sejak kapan sih Pak dan tujuan didirikannya apa Pak? Ya, jadi Politeknik PU merupakan perguruan tinggi negeri rintisan baru di bawah Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Direktur bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya. Politeknik ini merupakan terobosan dari Kementerian PUPR yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil dalam menghadapi tantangan global dan tantangan nasional pembangunan infrastruktur KPU-an. Politeknik PU mendapat izin pendirian dari Menteri Ristek Dikti pada tanggal 18 Desember 2018 dan mulai pembukaan pendaftaran masih baru pada tahun akademik 2019-2020. Ya. Latar belakang pendirian dari Politeknik PU ini adalah pertama terkait dengan kebijakan nasional pembangunan SDM, Ya. di mana kita ketahui Bapak Presiden Jokowi, visi keduanya adalah pembangunan SDM, kemudian terkait dengan percepatan dan penyelesaian pembangunan infrastruktur PUPR. Ya. Ini Politeknik diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, kemudian terkait untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional untuk mendukung instruksi 4.0. Wow. Ya. Oke. Jadi dari hasil kajian Kementerian PUPR, Ya. tahun 2020 jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8,5 juta, Mas Imam. Jumlah tenaga konstruksi 8,5 juta orang. 8,5 juta orang. Dari jumlah ini yang bersertifikat kompetensi hanya sebesar 713.000. Wah, cuman nggak nyampe 10% ya Pak ya? Iya, jadi hanya sekitar 8,38%. Oke. Nah, untuk itu salah satu hal yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR adalah melalui terobosan pendirian Politeknik PU ini. Oke. Ya. Jadi menjamin ketersediaan para pekerja konstruksi yang benar-benar
tersertifikasi Ya. dan benar-benar jago, ahli, dan juga emang ya lulusannya Kementerian PUPR, Ya. udah tahu standarnya lah Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau tadi Bapak sebutkan juga bahwa Poltek PU ini kan dari tahun 2018 Pak ya. 2018. Berarti masih muda banget Pak ya. Ya, masih Baru 2 tahun Pak ya. ya hampir Belum 2 hampir tahun. 2 tahun ya. Betul, betul. Oke. Jadi kalau sekarang nih Pak di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Ya. Nah, sebelum saya nyampe ke jumlah sampai batuk nih. Sampai dengan sebelum kita bicara mengenai jumlah mahasiswanya, mungkin ada yang pengen Bapak tadi tambahkan lagi dari pemaparan yang sebelum tadi Bapak sampaikan? Wah, mungkin kalau terkait latar belakang dari pendirian, Iya. jadi Politeknik PU ini mempunyai visi terwujudnya politeknik unggulan yang menghasilkan sumber daya manusia bidang KPU yang kompeten, profesional, bersaing tinggi dan siap kerja, Mas. Oh, itu dia penting. Siap kerja, iya. Ya. Siap terjun ke lapangan, Pak ya. Ya. Dari visi tersebut ada 5 misi yang akan dilaksanakan. Pertama adalah pendidikan, Ya. di mana Politeknik PU ini menyelenggarakan pendidikan yang aplikatif untuk menghasilkan SDM bidang PU yang kompeten. Ya. Kemudian terkait penelitian, menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan penguasaan dasar yang bermanfaat bagi pengembangan iptek dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang PU, serta melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang KPU-an. Kemudian membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk penunjang pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan Politeknik PU. Dan misi kelima adalah mewujudkan Politeknik PU dengan tata kelola yang baik. Ya. Diharapkan lulusan Politeknik PU, karena Politeknik ini dirancang menjadi Poltek unggul dan bertahap internasional, diharapkan mampu mencetak tenaga kerja konstruksi terampil bidang PU dengan beberapa pengalaman di lapangan. Nanti diharapkan menjadi settle dan set engineer yang kompeten, profesional, siap kerja dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan siap terjun mengatasi permasalahan teknis lapangan. Oke, benar. Jadi diharapkan lulusan Politeknik PU ini mampu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi konstruksi bangunan air, gedung dan jalan jembatan. Ya, ini sesuai prodi yang ada saat ini masih 3 ya, dan melaksanakan operasionalisasi peralatan dan teknologi konstruksi serta melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pemeliharaan konstruksi KPU-an. Oke. Ya. Jadi tadi setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, ada juga nggak sih Pak keunikan dan keunggulan Politeknik PU ini yang bisa benar-benar dibanggakan dan juga membuat bahwa Politeknik PU ini beda dengan yang lain? Ya, keunikan dan keunggulan Politeknik PU ini, Mas Imam, banyak ya saya kira. Pertama, karena ini sekarang boleh sombong Pak, tunjukin Pak, kalau ini hebat, berbeda Pak. Karena ini dididikan oleh PU, tentunya program studi yang ada itu mendukung kebutuhan PUPR. Pertama, kemudian dosen Politeknik PU merupakan instruktur. Ya. Instruktur Pak ya? Dalam arti praktisi berpengalaman di bidang konstruksi. Jadi nggak cuma akademisi tapi juga praktisi Pak ya? Praktisi langsung. Iya, jadi maksudnya tidak hanya cuma belajar, nggak cuma teori aja, tapi juga jago. Dosennya pengalaman di lapangan. Betul. Kemudian lulusan selain mendapat ijazah lulusan kalau yang memenuhi syarat, nanti akan mendapat sertifikat kompetensi level terampil. Oke. Nah, misalnya untuk SKT ya, sertifikat keterampilan itu ada diukur quantity surveyor, GIS, building information modeling dan sebagainya. Ya. Kemudian kurikulum 60% praktek dan 40% teori. Oke. Jadi untuk praktek ini kita ada on the job training, kemudian kerja praktek tentunya ada workshop dan laboratorium yang bekerja sama dengan unit-unit organisasi di Kementerian PUPR maupun industri konstruksi. Oke. Kemudian tadi karena ini khusus, tentunya ada mata kuliah khusus yang tidak dimiliki oleh politeknik yang lain, seperti green construction, kemudian preservasi jalan dan jembatan, pengelolaan teknologi mutakhir, ada mitigasi keadaan bencana darurat, drainase dan pengendalian banjir, serta peraturan perundangan dan standar konstruksi terkini. Karena ini kita di bawah Kementerian PUPR tentunya mendapat info pertama kalau ada perkembangan terkait perundangan maupun standar konstruksi. Dan itu ilmu-ilmu yang justru memang sangat-sangat dibutuhkan di lapangan saat ini. Betul, Mas Imam. Kemudian ada keterlibatan industri konstruksi, BUMN karya, secara langsung sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa, dan tugas akhir juga menggunakan metode studi kasus dan data real di lapangan. Kemudian kita juga bekerjasama link and match dengan BUMN karya maupun industri konstruksi swasta, untuk penyelenggaraan pelatihan, praktik kerja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemagangan. Kemudian ada juga untuk lulusan ini program career planning dengan menggandeng pihak industri untuk menyalurkan lulusan Politeknik PU. Udah ada jaminan nih ya. Insya Allah siap kerja dan ada yang menampung. Ada yang udah nungguin nih. Sudah yang nunggu, betul. Kemudian
saat ini kami juga sedang mengembangkan sarana dan prasarana berstandar internasional yang lengkap dan mutakhir ya, dalam proses pembangunan smart kampus. Ya. Kalau arahan Bapak Menteri, Bapak Basuki, itu lulusan Politeknik PU tidak hanya bisa menyampaikan saya sudah belajar apa, Ya. tetapi lulusannya harus mampu mengatakan saya sudah bisa membuat jalan, penggunaan air, gedung, dan sarana prasarana PU lainnya. Gitu. Oke. Demikian beberapa keunikannya, dan keunggulan ya, dari Politeknik PU ini, Pak ya. Nah, tadi kan Pak Nuk sudah bilang juga tuh semua keunggulan, keunikan yang membedakan Politeknik PU dengan ya katakanlah dengan kampus-kampus teknis lainnya. Ya kan Pak ya, yang membuat ini kayaknya emang yang kalau sekolah sini udah pasti waduh siap kerja dan ilmu-ilmunya tuh udah pasti ditungguin di lapangan. Nah, kembali ke pertanyaan saya sebelumnya itu saya pengen tahu tuh dari semua ilmu yang diberikan, dari tujuan yang diberikan oleh Politeknik PU ini, sebetulnya ada berapa sih Pak mahasiswa-mahasiswi yang lagi belajar di Politeknik PU ini pada tahun akademik sekarang 2020 sampai 2021? Ya, Mas Imam, kalau jumlah mahasiswa saat ini total sebanyak 280 orang ya. Untuk angkatan 2019 atau angkatan pertama ini sebanyak 135 mahasiswa. Iya. Kita ada 3 prodi ya. Prodi atau program studi D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Yeah. Jumlahnya 45 mahasiswa untuk angkatan pertama. Kemudian Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. Oke, sebentar Pak. Tadi yang pertama adalah Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Oke, TKBA ya. TKBA. Konstruksi Bangunan Air. Ya. Itu berapa orang Pak? 45. 45. Kemudian yang berikutnya Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan, JJ, TKJJ. Jalan dan Jembatan. TKJJ, itu, 49 mahasiswa. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung atau TKBG, 41 mahasiswa. Oke. Itu untuk yang angkatan pertama, Mas. Angkatan pertama. Angkatan kedua ini total 145, jadi kalau angkatan pertama 135, kedua 145, untuk bangunan air sebanyak 53, jalan jembatan sebanyak 46, dan bangunan gedung 46 mahasiswa. Oke. Jadi total 280. 280 ya. Dan tadi yang Bapak sebutkan tadi yang TKBA, TKJJ, TKBG itu apa memang jurusan-jurusan yang ada di sini? Ya, ada 3 prodi, Mas. Program studi yang ada di Politeknik PU ini, Pak ya. Oke, dan kemudian dari yang jurusan yang ada, kemudian Bapak juga sudah bilang tuh tadi di awal keunggulan keunikan dari Politeknik PU ini. Berarti emang ada jaminan ya Pak, setelah lulus dari Politeknik PU ini, para mahasiswinya udah siap kerja dan siap ada yang nampung, Pak. Ya, untuk Politeknik PU ini memang harus diketahui dulu bahwa bukan ikatan dinas ya, mahasiswanya. Ya. Jadi Politeknik PU memberi keleluasaan kepada lulusannya untuk memilih pekerjaan sesuai dengan minat atau bidangnya. Ya. Tidak ada jaminan kerja langsung, tetapi dalam hal ini ada career planning program ya dari Politeknik PU. Sehingga diharapkan lulusan nanti akan dicarikan linknya ke industri konstruksi maupun tentunya ke Kementerian PU sendiri kalau memang Kementerian PU membutuhkan. Gitu ya. Iya, benar. Jadi lulusan akan dibekali dengan kemampuan pelaksanaan dan pengawasan bidang infrastruktur KPU-an sesuai dengan kondisi real lapangan, sehingga diharapkan siap kerja dan langsung terserap oleh institusi baik pemerintah, BUMN karya maupun swasta ya. Jadi benar-benar sebetulnya tanda kutip lebih tenang sih sebetulnya Pak ya. Iya. Jadi buat sahabat PUPR juga kalau udah masuk Politeknik PU juga ya mendingan sekalian aja dimanfaatin. Tanda kutip fasilitas yang dimiliki dan networking yang akan dimiliki juga oleh PU, PR dan juga semua networking lain. Yang pasti juga kan nanti pas sudah saya lulus pun disiapin tuh nanti namanya adalah career planning-nya. Oke. Dan kalau ngomong soal juga masalah kuliah di Politeknik PU ini, bagaimana sih Pak syarat dan ketentuan pendaftaran untuk mengikuti seleksi masuk mahasiswanya? Dan daftarnya itu kemana Pak? Apakah ada websitenya atau infonya kemana Pak? Ya, jadi untuk pendaftaran ini melalui website di politeknikpu.ac.id ya, atau untuk pendaftaran penerima mahasiswa baru itu pmb.politeknikpu.ac.id ya. Oke, pmb.politeknikpu.ac.id. Untuk persyaratan pertama adalah WNI, ini dibuktikan dengan KTP atau akte kelahiran. Ya. Kemudian ini bisa pria atau wanita, Mas. Nggak harus pria ya. Meskipun ini teknis. Ya. Jangan sekarang perempuan joget-joget juga di lapangan. Betul. Mas. Kemudian pelamar ini lulusan SMA, IPA, SMK atau MA kejuruan dengan program keahlian teknologi konstruksi dan properti. Kemudian ada surat keterangan sehat. Dari lembaga kesehatan pemerintah, bisa rumah sakit atau puskesmas atau klinik pemerintah, kemudian
surat keterangan tidak buta warna sama. Nggak boleh buta warna Iya, nggak ya. boleh karena ini teknis. Teknis ya. Ada untuk simbol-simbol material dan sebagainya, Iya, ya. Warna-warna tertentu ya. Kemudian ada selain keterangan tidak buta warna juga bebas narkoba tentunya ya. Oh, iya. Ini saya kira standar ya untuk semua. Untuk dimanapun juga masih bebas narkoba. Ya. Kemudian surat keterangan tidak tuli, Mas. Tidak tuli ya. Ya, ini juga sama dari lembaga kesehatan pemerintah. Berarti tadi kalau ngomongin soal surat sehat itu pun masih ada detail juga ya. Masalah Tidak buta detail. warna dan tidak tuli ya. Ya, Oke. ya. Kemudian bagi pria ya maupun wanita saya kira sama ini ya, tidak boleh bertato atau bekas tato Iya. dan tidak ditindik ya, di telinga ya. Kalau Ataupun wanita ada bekas tindik juga nggak boleh ya. Ya, kecuali kalau kan lebih dari satu itu nggak boleh kan. Iya, iya. Kemudian kecuali kan kita juga tahu ada beberapa rekan kita dari daerah yang memang punya budaya tato, itu harus kalau memang dia bertato dan Iya. ada adat ya di daerahnya itu harus. Karena alasan adat bukan alasan gaya Pak ya. Ya betul. Itu harus menyertakan surat keterangan dari ketua adat. Oke, nunjukin bahwa ini tatonya Jadi karena memang adat, istiadat dari istiadat. ya Nah, dari. juga mungkin ada cewek yang mungkin antingnya banyak gitu kan. Oh iya betul. Iya kan, tuh, karena ada beberapa adat di Indonesia Kalimantan kayak gitu kan. ya. Kalimantan Ya. kan Pak ya. Oke. Ya. Jadi itu syarat-syaratnya Pak ya. Ya. Oke. Nah kalau sekarang ada lagi mungkin pengen tambahkan Pak mengenai pendaftaran mahasiswa baru atau syarat-syaratnya di tahun ajaran baru ini? Ya, pendaftaran untuk Politeknik PU ini Mas Imam mengikuti pendaftaran untuk Politeknik Negeri ya. Oke. Serentak. Biasanya pendaftaran dibuka di awal hingga akhir Mei. Ya. Kemudian untuk unggah berkas itu di pertengahan bulan Juni. Ya. Untuk seleksi administrasi akan diumumkan pada pertengahan Juni. Kemudian seleksi, ya ini kalau tahun 2020 kemarin ada 3 materi yang diujikan, yaitu matematika, fisika, dan bahasa Indonesia. Nah, ini tentunya kalau yang tahun depan kita belum tahu nih. Ya. Oh gitu. Karena mungkin ada perubahan kebijakan dari Iya. Kementerian Pendidikan. Ya. Iya. Kemudian untuk pengumuman kelulusan itu biasanya pada pertengahan Juli, Oke. Mas. Ya. Nah, Pak Anu bisa dibilang kan Poltek PU ini kan kayak masih baby Pak ya. Masih bayi, Iya. belum sampai 2 tahun. Oh iya. Ya kan ini kayaknya betul. babynya dari Kementerian PUPR nih untuk menciptakan para tenaga-tenaga ahli yang benar-benar siap kerja di lapangan juga. Tiba-tiba baru lahir, baru merangkak, baru pengen mencapai banyak hal, tiba-tiba ketemu dengan COVID, pandemi. Ya. Itu gimana Pak langsung Pak di tahun ajaran proses belajar mengajar di tahun ini 2020 Pak? Ya, Mas Imam, untuk terkait pembelajaran di new normal ini ya. Iya benar Pak. Ketika COVID terjadi, kita memang kemudian menyesuaikan untuk pembelajaran ya, untuk perkuliahan. Ini kita ada perkuliahan online dan offline ya, atau tatap muka. Jadi karena Politeknik PU ini pendidikan vokasi, sehingga harus ada praktek. Kebijakan dari pimpinan yaitu dirancang untuk mata kuliah yang bisa dilaksanakan secara online akan diadakan di awal semester. Kemudian yang tatap muka itu ditaruh di akhir semester. Ya. Nah, seperti saat ini untuk praktikum dilaksanakan di bulan November Desember. Praktek lapangan maupun workshop itu mahasiswa harus datang. Dan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan karena terkait COVID, Politeknik PU juga sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk COVID-19. Ya. Seperti misalnya kewajiban untuk memakai masker, kemudian ada fasilitas cuci tangan di beberapa titik, ya. Kita juga sudah ada untuk ketika masuk diperiksa suhu, ada kamera sensor tadi saya panas. Masuk ya. nih, sahabat PUPR depan canggih banget, udah tes suhunya pakai pergelangan tangan, udah nggak ada lagi tuh operator yang megang-megang, nggak ada, langsung ada layar depan, langsung muka kita langsung dilihatin gitu, Ya, kemudian kita menyesuaikan ya dengan kebutuhan dan untuk menjaga supaya lingkungan kita kondusif untuk pembelajaran. Diadakan juga rapid test ya bagi mahasiswa, dosen maupun pegawai di lingkungan Politeknik PU. Jadi semuanya terkontrol Pak ya. Di samping itu juga kita juga ada klinik kesehatan ya, dan juga kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit untuk rujukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bisa dibilang pun sekolah di sini, belajar di sini pun secara protokol kesehatan pun dijaga dan diperhatikan dan juga diawasi. Iya, betul. Selama kegiatan belajar mengajar di sini Pak, ada nggak sih kerjasama dilakukan dengan pihak-pihak luar sekali lagi untuk mendukung seluruh proses belajar mengajar Pak? Ya, Mas Imam, untuk mendukung proses pembelajaran, ya, ada beberapa kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Politeknik PU. Misalnya pertama dengan industri konstruksi, ya, dengan BUMN Karya, ini misal dengan PT Waskita Karya, kita ada link and match yang mencakup untuk pelatihan
praktek kerja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk pemagangan baik bagi mahasiswa maupun dosen Politeknik PU. Oh, ada juga kesempatan magang Iya, ya? magang. Jadi magang langsung ke proyek konstruksi. Oh, mantap. Langsung ke lapangan. Langsung, milik BUMN Karya ya. Kemudian dengan swasta pun ada ya. Misalnya untuk pengembangan SDM dan pelatihan seminar maupun inovasi teknologi dalam rangka transformasi digitalisasi konstruksi ya. Kita ada beberapa, misalnya dengan PT Position Partners Indonesia, kemudian PT Sahabat Lama, Makmur Bersama, dan PT Varia Usaha Beton. Ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan dengan yang lain juga akan kita kerjasamakan. Nah, kemudian berjalan waktu Pak ya. Iya. Tentu dengan kebutuhan untuk peningkatan materi perkuliahan kita ya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri ya. Dan Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, kemudian ada Politeknik Maritim Negeri Indonesia, ada di luar kita ada IHE-Dev ya. Ini tentunya terkait dengan pengembangan kapasitas SDM maupun kelembagaan dari Politeknik PU. Dan kita juga menggandeng lembaga pendidikan bahasa ya, untuk pengembangan kapabilitas bahasa asing bagi SDM Politeknik PU. Oh, penting tuh, Pak. Penting banget Pak ya. Dan terkait COVID ini kita juga ada kerjasama dengan lembaga kesehatan ya, rumah sakit. Nah, ini untuk yang ngejagainnya pada belajar lah ya, supaya yang belajar juga nyaman, tenang. Ya. Dan kalau ada apapun bisa gampang tahu pergi kemana. Segera ditangani. Yes, kan? setuju benar. Nah, kalau tadi kan Pak Anuk sudah menceritakan pihak-pihak yang bekerja sama dengan dari Poltek PU untuk mendukung proses belajar mengajar dan juga mengembangkan juga kemampuan dari para mahasiswa-mahasiswinya. Nah, kalau untuk secara internal ya Pak, untuk mendukung proses belajar mengajar, apa aja sih Pak fasilitas yang dimiliki oleh Poltek PU? Ya, terkait fasilitas, saat ini Politeknik PU kampusnya berada di Jalan Profesor Sudarto di Tembalang, Kota Semarang. Ini dengan lahan seluas kurang lebih 51.000 meter persegi. Waduh, gede. Tadi kita masuk juga tuh kayak rimbun, hijau, enak banget kalau buat belajar Pak, beneran deh. Iya, ini memang suasananya karena di bukit ya. Oh, di bukit di atas, di Semarang atas. Jadi nyaman untuk belajar. Iya. Memiliki gedung ya kurang lebih 11.800 meter persegi dengan 19 ruangan. Ya, antara lain ada auditorium, Mas Imam. Ini kapasitasnya 200 orang dengan luasan 869 meter persegi. Kemudian gedung administrasi 2 lantai. Ada 2 gedung kelas, masing-masing 3 lantai. Untuk pembelajaran kapasitas ada 50 orang, ada 25 orang. Ya, kita juga sudah dilengkapi dengan ruang kelas online ya untuk webinar maupun podcast. Nah sekarang ini kita sahabat PUPR ya, sebagai informasi kita tuh ada di ruang barunya milik Poltek PU. Kita adalah tim podcast dari Sigap Membangun Negeri yang mendapatkan kehormatan untuk mencoba pertama kalinya Pak ya. Terima kasih loh Pak diberi kesempatan mencoba ruang podcastnya dari Poltek PU, dan juga kayak kita masih mencoba mengikuti perkembangan zaman teknologi Pak ya. Dan juga informasi media, dan juga namanya podcast juga penting banget Pak untuk menyebarluaskan keunggulan-keunikan dari Poltek PU Pak. Betul Mas Imam. Jadi Politeknik PU beradaptasi dengan kondisi ya saat ini dan kebutuhan untuk tentunya mendukung pembelajaran bagi mahasiswa. Iya. Kemudian ada juga perpustakaan dengan literatur yang cukup lengkap, baik di dalam maupun luar negeri. Ada juga jurnal-jurnal ya. Kemudian ada gedung lab, Mas Imam. Gedung lab ini kita punya, ada laboratorium mekanika tanah, kemudian ilmu ukur tanah, laboratorium hidrolika, komputer, bahan bangunan, fisika terapan, dan gambar. Ada 7 ya. Kemudian ada gedung asrama mahasiswa juga. Oh, ada asrama mahasiswa Pak? Ada Mas. Ada 2 lantai dengan kurang lebih 78 kamar ya. Karena memang mahasiswa-mahasiswi di Poltek PU dari seluruh Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia, betul. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ujung timur sampai barat, semua memiliki kesempatan untuk jadi mahasiswa-mahasiswi di Poltek PU Pak ya? Jadi asrama ini diperuntukkan bagi mahasiswa tahun pertama. Tahun pertama. Jadi mahasiswa tahun pertama tidak usah bingung cari kos-kosan, karena langsung disediakan asrama. Benar. Kecuali kalau sudah nanti semester 3 atau tahun kedua baru mencari untuk kadang-kadang butuh waktu Pak ya, mencari mungkin kos-kosan yang paling enak, yang pas, kemudian harusnya sudah dapat waktu, nanti beri kesempatan buat adik kelasnya lagi. Betul. Gantian, simpan Pak. Lanjut lalu. Ya, untuk olahraga ada fasilitas lapangan gateball. Pak, saya mohon maaf, saya agak norak nih Pak. Gateball itu apa ya Pak ya? Gateball ini kalau di Kementerian PUPR ini wajib dalam tanda kutip ya, karena memang
Oke, saya mesti googling nih. Nah, coba apakah olahraga khasnya dari PUPR itu gateball? Jadi antara ada semacam golf ya, tapi Iya. ada strateginya. Nah, Aduh. mungkin gabungan antara golf apa catur apa ya mungkin. Iya. Strategi itu catur. Jadi strategi untuk bagaimana supaya dapat poin tinggi. Oke. Waduh nih. Olahraganya pakai mikir lagi, ya ampun. Oke. Ya. Apalagi Pak yang ada Pak, fasilitas yang membuat bisa semuanya betah belajar di Poltek PU. Ya, tentunya ada juga untuk peribadahan, ada Iya. juga masjid ya. Iya. Di Politeknik, kemudian ada rumah dinas untuk pegawai, untuk direktur, Iya. serta ada asrama dosen. Ya. Dosen pun ada asramanya. Ada Pak, asramanya, ya? Mas, ada. Oke. Ya. Jadi ini untuk yaitu tadi menciptakan pembelajaran yang kondusif sehingga kita fasilitasi dengan baik. Ya. Benar. Bukan hanya mahasiswa, tentunya dosen juga Iya. dan pegawai juga kita fasilitasi. Ya, pokoknya tinggal mikir belajar atau ngajar deh udah. Nah, ya jadi tidak mikir harus cari tempat tinggal apa gitu. Nanti mikir angkotnya lah, angkutannya betul, lah, betul, mau lebih ya. pagi lah, Kena macet lah. kena macet lagi dan kalau mungkin kalau mau konsultasi dengan dosennya kapanpun bisa berarti ya. Bisa, betul. 24 jam. 24 jam, waduh, oke kalau gitu. Pak, satu hal juga yang penting Pak, biayanya gimana Pak? Berapa dan saya nggak tahu deh gimana soal biaya berapa Pak? Untuk biaya kuliah di Politeknik PU ya sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan ini saya kira cukup terjangkau ya, Mas Imam. Ya. Jadi kita menggunakan sistem uang kuliah tunggal ya, bukan SPP. Jadi cukup bayar satu kali per semester Ya, itu sebesar 6 juta. satu semester cuma 6 juta. 6 juta, Mas. Oke. Itu tidak ada ya gedung dan sebagainya. Sudah itu aja. Udah itu aja. Itu saja. Udah tinggal belajar aja udah ya. Tinggal belajar itu termasuk untuk nanti praktikum, Oh, termasuk praktikum lab dan juga. sebagainya itu sudah termasuk di situ ya. Oke. Nah, khusus angkatan 1 kemarin ya yang sudah berjalan itu mendapat subsidi sebesar 50%. Jadi cuma bayar 3 juta 3 dong juta, betul. per semester. Betul, Mas Imam. Tapi cuma angkatan Angkatan 1 aja, Oke, ya. oke. Ya. Nah, Di samping Pak, itu- harga perkenalan. Harga perkenalan, betul. Betul itu ya, Iya, harga iya. perkenalan. Di samping itu ada juga beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Oke. Jadi basically memang dipikirin banget sehingga yang Iya. belajar juga bisa lebih mampu untuk Jadi membiayai ke biar merata ya, tidak Merata. hanya yang mampu saja, tapi untuk SDM bangsa yang kurang mampu juga kita fasilitasi. benar berprestasi dan juga kurang mampu. Ya, Nah, Pak Nuk, kalau sekarang tahun 2020 udah mau berakhir nih, ya. ya kan? Ya. Tahun depan 2021. Kabarnya nih tadi saya pas masuk tuh ada dengar-dengar di antara gemericik suara air, kemudian juga daun-daunnya bergesek-gesek gara angin-angin di Semarang atas ini. Katanya ada mau bikin gedung baru nih Pak dari Poltek PU Pak. Bener nggak tuh Pak gosip-gosip yang beredar? Ya, betul, betul sekali Mas Imam. Ya, jadi saat ini Kementerian PUPR ya sedang proses ya perencanaan dan pembangunan untuk kampus baru Politeknik PU di Semarang. Oke. Ya. Di mana rencananya akan berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta di atas lahan seluas 91.000 meter persegi. Lebih besar lagi Ya, lebih besar, hampir 2 kali lipatnya, Mas. 2 kali lipat. Wow. Luas area ini dibagi menjadi 4 area ya, Ya. masing-masing antara 28.000 dan 18.000 meter persegi ya. Oke. Dengan total luas landscape itu sebesar 60.118 meter persegi dan total luas lantai 84.497 meter persegi. Jadi mungkin hampir 2 atau 3 kali lipat dari yang ada sekarang ini. Oke, wow, bisa kebayang sih. Yang sekarang aja nih, saya nih main sini, sahabat PUPR tuh gede banget kampusnya gitu loh. Apalagi nanti tahun depan ya Pak ya? Ya, jadi saat ini sedang tahap pelelangan untuk konstruksinya ya. Diharapkan konstruksi mulai bisa dimulai tahun depan. Ya. Dan pembangunan kampus baru ini melibatkan berbagai unit organisasi di Kementerian PUPR, Mas. Oh gitu. Iya, jadi ada Sekretariat Jenderal Ya. ya ini terkait dengan master plan dan kebijakan maupun administratifnya. Benar. Ya. Kemudian BPSDM sendiri Ya. ya ini terkait untuk kan ada standar nih Mas, standar nasional perguruan tinggi. Iya, Jadi iya, benar. kampus baru diharapkan sesuai dengan standar. Iya. Bahkan melampaui. Benar. Kan Karena cuma ini- gedungnya aja baru, tapi betul. standar kalau bisa lebih naik nih. Ya, jadi karena unggulan kan, Iya, unggulan dan unggulan. unik. Jadi Wow. kemudian untuk gedung perkuliahan, auditorium dan sebagainya itu dibangun oleh Ditjen Cipta Karya. Ya. Kemudian untuk asrama oleh Ditjen Perumahan. Waduh, udah pas banget itu. Berbagai honor di kementerian terlibat. Ya, dan yang mengerjakan juga tim-tim dari PUPR yang emang paling ngerti soal bidang betul, masing-masing di pakarnya tersebut, ya. masing-masing. Iya, ya kalau perumahan asrama ya perumahan gitu ya. Ya, kemudian ada juga di kampus baru itu ada embung, Mas. Embung. Danau. Danau kecil lah. Danau kecil. Untuk penampungan air. Widih, Nah, makin jadi enak banget itu nanti yang pelaksananya adalah dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Mas. Iya.
Jadi embung ini untuk resapan ya, Iya. karena di calon lokasinya memang kadang banjir. Nah, Oke. diharapkan dengan adanya kampus baru ini juga bisa mengurangi banjir di area tersebut. Gitu. Oke, Bro. Nah, kemudian ada juga keterlibatan dari Ditjen Bina Marga. Iya. Ini karena kampus ini dipisah oleh jalan tol, Mas. Oh, Nah, gitu. kawasan di Soekarno-Hatta itu Oh, jadi nanti agak Nah, kayak ada nanti dua area ada gitu ya? ya ada penghubung nanti. Ini Oke. tentunya melibatkan dari teman-teman di Bina Marga. Ya. Ya. Untuk area 1, tadi Ya. ada 4 ya. Ada 4 area, Satu, Pak, ya? kurang lebih 28.000 meter persegi. Ini ada gedung direktorat 5 lantai sebagai tempat informasi layanan pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian ada di situ ada ruang kantor, ruang pimpinan, direktur dan wakil direktur, ruang rapat dan area parkir pada lantai 1. Ini luasnya untuk gedung direktorat ini sekitar 5.000 meter persegi. Ada ruang parkir juga khusus nih, Pak ya? Iya, jadi jangan sampai kita bangun kampus Heeh. tapi parkirnya sampai keluar kampus. Ini kan Iya, benar-benar. Itu tuh ganggu banget sih, Pak. Ya, mengganggu ya. Iya, Jadi iya, kita iya, juga iya. memberikan solusi ya Iya. untuk kawasan di situ. Ya, dan juga memberikan kesempatan juga para tanda kutip networking dari Kemen PUPR juga, dari POTPU juga kalau pengen meeting, liatin calon-calon yang akan bisa magang tempat saya betul. gitu kan. Mereka bawa mobil, Betul, bawa iya. tim kan. Iya, Parkirnya kondusif dan enak gitu loh. Ya, Pas. betul, betul. Kemudian ada gedung auditorium 3 lantai. Iya. Ini gedung serbaguna ya, biasa kita kalau di kampus untuk wisuda, gitu, untuk Iya. seminar dan sebagainya. Ini direncanakan memiliki kapasitas 1.000 orang. Wow. Luas bangunan 4.033 meter persegi. Gede banget tuh, Pak. Kemudian ada juga gedung unit kegiatan mahasiswa Iya. 5 lantai, Mas. Jadi 5 lantai, Pak. ya, jadi mahasiswa kan tidak hanya kita bekali dengan ilmu teknis ya, Iya. ke-PU-an, tapi juga bisa menyalurkan minat bakatnya. Oh, setuju, Nah, Pak. Setuju, Pak. UKM, ada bidang seni, ada olahraga dan sebagainya. Ada, iya. Hobi mereka lah Nah, gitu hobi. ya. Ya, jadi ini fasilitasi dengan baik. Iya. Nah, luas gedungnya kurang lebih 4.165 meter persegi. Wah, gila. Itu makin fun pasti belajar di POTPU tuh. Betul, Mas. Biar betah kan? Biar betah ya. Jadi Betah. kemana-mana udah di kampus Iya. aja. Iya. Kemudian di Embung tadi yang saya sebutkan itu Embung. rencananya ada masjid terapung ya. Masjid Nah, terapung masjid di istilahnya Embung itu. kan, ya, di dekat gerbang pintu masuk. Iya. Kemudian area kedua Iya. ya itu tadi kurang lebih 18.000 meter persegi. Iya. Ada gedung kelas dan laboratorium 7 lantai. Iya. Luasnya kurang lebih 13.865 meter persegi. Ada parkir dan bukan juga tempat pembuangan sampah, Mas. Oh, penting Nah, tuh. Jadi biar limbahnya kita, bagus dikontrolnya. betul. Jadi ada pengelolaan limbah juga. Ini bisa juga jadi sarana untuk pembelajaran mahasiswa ya. Oh iya benar. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Mm-mm. Kemudian ada gedung workshop ya, ada lab, ada workshop. Oke. Workshop ini ada 4 gedung. Workshop berapa gedung, Workshop Pak? ya, untuk Oke. praktikum. Kemudian area 3 ini kurang lebih 28.000 meter persegi. Mm-mm. Ada tadi akses ya, akses pedestrian dari ada Jalan Karang Ingas, kemudian ada terowongan Ada terowongan yang juga, menghubungkan antar dua kawasan ya, yang tadi dipisah. Pak. Di jalan tol Jalan tadi ya. tol, Ada ya. terowongan jadinya. Ada. Ya benar juga sih, masa menyeberang jalan tol, Pak ya. Iya. Serem juga tuh mahasiswanya. Kemudian ada gedung pengembangan ya. Jadi Ah. untuk pengembangan kampus ke depan ya. Anda mau Seperti nambah apa? lagi, Ya. Pak. Jadi Wah, hebat sekali nih POTPU nih. kemudian area 4 ini ada asrama 2 tower ya dengan masing-masing 8 lantai, Mas. Jadi nanti Satu ada tower. asramanya 2 tower, masing-masing Tower. 8 lantai. Iya. 2 tower, 8 lantai, berarti total ada 16 lantai. Iya. Itu kan berarti calon mahasiswa baru yang akan dibuka, diterima bisa lebih gede dong, Pak? Jadi memang ke depan prodinya akan dikembangkan, Mas. Mm-mm. Jadi tidak hanya 3, Ya. nanti akan dikembangkan prodi-prodi yang dibutuhkan oleh Kementerian PUPR tentunya. Oke, tuh teman-teman, sahabat PUPR, adik-adik tuh yang lagi masih SMA segala macam siap-siap tuh. Udah tahu apalagi yang suka dengan teknik gitu kan ya, konstruksi. Ada POTPU nih udah siap nanti dan gedung barunya tahun depan. Betul. Ya. Lalu, Pak? Kemudian ada noise barrier ya. Karena ini dipisah oleh tol, Iya. sehingga ada ini untuk peredam ya, semacam peredam barrier, noise Iya, iya. barrier untuk mengurangi kebisingan Iya, supaya tidak mengganggu Proses belajar. proses belajar. Iya. Ini juga bisa untuk sarana pembelajaran mahasiswa ya, Oh, iya, bagaimana benar. membuat noise barrier. Benar. Langsung di depan mata tuh. Oh, belajar Langsung di mana? bentuknya Depan seperti mata ini, tuh. bentuk Depan seperti ini kampus gitu tuh. kan. Iya, iya. Sudah pernah lihat? Belum, Pak. Belum. Pengen tahu, Pak. Nanti kalau jadi kita lihat. Saya tunggu, Saya Pak. tunggu. Itu nanti edit saya pengen minta kasih modus, Pak. Kasih uangnya, Pak. Tahun depan undang lagi, Pak. Gitu. Nah, siap. Terus apa Siap, lagi, Pak? Ya, kemudian ada tentunya taman ya, taman-taman kecil Ah. untuk mendukung pembelajaran, diskusi dan sebagainya. Ya. Ada juga gelanggang terbuka, Mas. Gelangan terbuka. Gelanggang terbuka. Jadi kalau ada acara-acara
pertunjukan mahasiswa, seni dan sebagainya bisa diadakan juga di area terbuka. Iya. Untuk olahraga ada jogging track, lapangan olahraga, tenis, volley, tadi skateball ya. Iya. Banyak lah nanti. Ini pokoknya gini, sahabat PUPR, kalau nanti kebayang banget nih untuk gedung barunya dari Poltek PU tahun 2021, ini udah kayak bener kampus luar negeri deh. Keren banget, udah kampus yang bangun, yang jago ngebangun juga gitu loh. Betul. Iya kan? Iya, betul. Pak, saya nggak sabar loh Pak, tahun depan ngeliatin gimana hasil bentuknya Poltek PU yang baru tahun 2021. Ya betul Mas Imam. Ya kita berusaha ya, dan juga berdoa tentunya semoga bisa kita bangun dengan sebaik-baiknya. Iya, iya. Melampaui bahkan standar dari untuk perguruan tinggi. Benar. Vokasi. Nah, Bapak bilang melampaui standar. Mungkin sebagai penutup juga ada nggak sih Bapak yang bisa sampaikan juga mengenai membuat bahwa gedung Poltek PU nanti itu benar-benar gedung yang keren, Pak? Kalau tadi sarplasnya Mas ya, hardware, kita perlu software ya. Untuk software ini Politeknik PU menggandeng pakar-pakar di bidang teknologi informasi ya, untuk merancang bagaimana agar terwujud yang namanya Smart Campus. Nah, jadi Smart Campus ini mengintegrasikan ya penataan infrastruktur yang ada, kemudian pelayanan dan tata kelolanya. Ya. Jadi ini sangat penting karena kampus yang luas tersebut perlu didukung dengan adanya teknologi informasi yang canggih ya, supaya bisa dikelola dengan baik, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan ini juga kita mendukung era revolusi industri 4.0 ya. Ya, dan juga menjadi satu proyek percontohan dong Pak. Betul, betul. Satu bentuk ini loh, satu bentuk kerennya Kementerian PUPR. Kan? Betul. Pak Nuk, terima kasih loh buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Makin terwujud, makin keren, makin kebayang banget bahwa Poltek PU itu bisa menjadi satu wadah baru buat kita menciptakan maksudnya Kemen PUPR, saya pengen ikutan aja tuh Kemen PUPR juga untuk menciptakan insan-insan baru dalam dunia konstruksi dan juga pembangunan di Indonesia yang lebih keren lagi. Iya, betul Mas Imam. Iya. Pak Nuk, kalau itu terima kasih sekali lagi buat obrolannya. Kami menunggu loh tim podcast. Terima kasih ya, insya Allah kita undang lagi. Ketemu lagi ya. Saya pengen nongkrong di embungnya, ngeliatin noise barrier-nya, bisa nongkrong di amphitheater-nya, bisa sholat di Masjid Apungnya, bisa nongkrong ngecengin mahasiswa di Tower Bar. Modus. Pak, semoga lancar semuanya. Amin. Sukses terima kasih Mas Imam, sukses juga. Sahabat PUPR, demikianlah obrolan kita di episode kesekian dari podcast Sigap Membangun Negeri bersama dengan Bapak Nugroho Wuritomo, STMT, selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum Politeknik Pekerjaan Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast Sigap Membangun Negeri di Spotify, dan juga bisa simak juga obrolan kita secara visual di YouTube channelnya dari Kemen PUPR, juga seperti Instagramnya, Facebooknya Kemen PUPR, kalau kemudian Twitternya Kemen PU, atau websitenya di pu.go.id. Saya Imam Wibowo, undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast Sigap Membangun Negeri, tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Membawa kemajuan bersama PUPR, sigap